Ada pernyataan yang akhir-akhir ini menjadi viral sampai-sampainya mendapat perhatian dari Bapak Ade Armando. Pernyataan kontroversial tersebut berasal dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang memberikan saran kepada Menteri Agama Gus Yakut untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran karena mengandung ajaran radikal. Bapak Ade Armando adalah orang yang sangat toleran karena sering mengkritisi segelintir muslim yang telah menafsirkan dengan keliru ajaran Al-Quran sehingga menjadi ajaran radikal. Jika dia saja sampai menanggapi pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim, maka sudah ada perkataan berlebihan yang sedang terjadi. Tidak mungkin untuk menghapus 300 ayat Al-Quran sekaligus, sama saja dengan menyingkirkan Al-Quran dari kehidupan muslim. Tetapi jika merevisinya, mungkin saja, tetapi itu dilakukan pada saat tertentu untuk menyesuaikan dengan perubahan tata bahasa yang terjadi. Semua kitab suci termasuk Alkitab juga mengalaminya. Di waktu lalu pernah terjadi Alkitab dirubah menjadi EYD atau ejaan yang disempurnakan mengikuti perubahan tata bahasa yang terjadi saat itu. Jadi tuduhan terhadap ayat Al-Quran sebagai sumber radikalis tidak tepat. Sebab radikalis Indonesia hanya segelintir saja, sedangkan yang toleran jauh lebih banyak ya. Jangan lupa, Presiden kita saat ini Jokowi yang berhasil singkirkan HTI dan FPI adalah Muslim toleran juga. Bapak Ma'ruf Amin yang juga berhasil imbanginya sebagai Muslim toleran. Mahfud MD, jangan lupa Presiden Soeharto adalah Muslim toleran juga. Indonesia juga memiliki ulama-ulama baik dan toleran seperti Quraisy Shihab, Buya Ma'rif, Buya Syakur Yasin, dan lain sebagainya. Semuanya adalah Muslim. Saya sebagai Kristen bangga memiliki saudara sebangsa seperti Bapak Ade Armando, Denny Siregar. Besok saya akan nonton film sampean ya tentang anjing yang bersahabat dengan manusia itu, Marley and Me. Lalu Eko Kuntandi, Abu Janda, dan seterusnya. Mereka begitu semangat dan berada paling depan membela kita sebagai minoritas di negeri ini. Masa ada lagi yang agresif menyerang paham radikal yang sedang viral saat ini, yaitu Gus Arya dan Habib Kribo. Mereka pejuang toleransi sejati dan mereka muslim-muslim yang sejati. Mereka selalu menyerang paham radikal yang mempengaruhi segelintir muslim tanah air. Bahkan mereka sampai terlapor ke polisi. Itu jihad yang sebenarnya. Jadi perkataan dan tindakan dari segelintir orang yang suka maki-maki seperti Rizik, Bahar, dan lain-lain jangan digeneralisir menjadi semua muslim. Seakan-akan itu perilaku muslim seluruhnya. Itu kesimpulan yang salah besar. Pada dasarnya ayat kitab suci yang turun pada waktu lalu diberikan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Jadi dibutuhkan penafsiran yang bijaksana supaya bermanfaat pada saat ini. Makanya dibutuhkan akal sehat supaya menjadi bermanfaat. Karena itu yang harus menjadi perhatian adalah penafsirannya saja. Penafsiran tersebut berpotensi dikorupsi, artinya jika sudah dipolitisasi demi kekuasaan, sehingga akan ditafsirkan demi kemauan si penafsir. Inilah yang menjadi biangkela di persoalan. Terbukti mereka yang ingin menyingkirkan Pancasila dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan khilafah bertujuan kekuasaan kan, sehingga penafsirannya selalu melenceng karena lebih banyak fitnahnya daripada fakta. Cara menyampaikannya pun sekalipun dibungkus sebagai ceramah agama, tetapi isi ceramahnya adalah orasi politik yang disampaikan dengan memaki-maki pemerintah, menyingkirkan pemerintah dan menggantikannya dari sistem pemerintahan khilafah. Tetapi kalau ulama yang benar yang menyampaikannya pengajaran yang benar dari kitab suci seperti Quraisy Shihab, Buya Syakur Yasin, itu kan sejuk sekali ya pengajarannya. Itulah ulama yang benar yang tidak dikontaminasi oleh politik. Jadi keyakinan kita pada agama kita yang paling benar sudah pasti setiap kita meyakini agama kita adalah yang paling benar. Itu disimpan dalam hati saja dan jangan gunakan untuk menyerang agama lain karena tidak akan menjadi berkat. Kalau agama telah gagal menjadi berkat, artinya tidak perlu lagi beragama. Tapi apakah tidak perlu beragama?
Ini pemahaman yang salah juga. Karena yang terpenting adalah penafsirannya dengan benar sehingga membentuk pemahaman dan akhlak yang benar dan membentuk perilaku yang benar juga. Waktu lalu pernah jadi viral, ada ustadz pesantren, ada beberapa ya, yang perkosa santriwatinya. Sebagian santriwati masih berusia di bawah umur, bahkan ada yang sampai melahirkan. Semua orang menghujatnya. Tetapi hal itu juga terjadi pada pendeta Kristen juga, yang notabene saudara seiman saya. Jadi perilaku tidak bermoral juga bisa terjadi pada orang yang berasal dari beragam agama. Apakah dengan kejadian tersebut gereja dan pesantren harus bubar? Tidak juga seperti itu. Cukup pendetanya saja yang dihukum tegas, ustadznya saja yang dihukum tegas, sedangkan gereja dan pesantrennya berjalan terus. Jadi perbuatan segelintir orang jangan digeneralisir menjadi representatif perilaku seluruh umat beragama. Yang terakhir saya mau review kembali seorang Islam NU bernama Rianto yang mengorbankan nyawanya karena ada bom meledak saat dia menjaga gereja yang sedang ibadah malam Natal. Itu sangat heroik dan jarang terjadi. Dia adalah pahlawan toleransi Indonesia sebenarnya, karena dia berarti bukan saja bagi agama dan kaumnya sendiri, tapi berarti bagi agama yang lain, agama yang berbeda dengan keyakinannya. Kita sebagai orang Kristen perlu contohi sikap heroik seperti itu. Jadi kita berarti bukan hanya bagi agama kita saja, tapi berarti juga bagi agama yang berbeda. Jika kita hanya berarti bagi diri sendiri, keluarga sendiri, dan saudara seiman sendiri saja, maka itu belum menjadi pelaku ajaran agama yang benar. Tetapi jika kita menjadi berarti untuk orang berbeda, apalagi terhadap orang dari keyakinan yang berbeda, baru bisa dikatakan telah menjadi pelaku agama yang benar. Bukankah Tuhan itu hanya satu, tetapi telah menciptakan semua kita yang berbeda-beda ini. Jadi jika kita mencintai orang yang berbeda, sama saja kita sedang mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Agama adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan dengan Tuhan terjalin dengan benar, sudah tentu akan membuat kita mengasihi sesama juga, bukan untuk membencinya. Jika kita mengaku bertuhan tetapi masih membenci sesama, maka itu bukan beragama dengan cara yang benar. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.